Pemirsa, kendaraan yang ditumpangi sekretaris daerah Kabupaten Lampung Timur dan istrinya mengalami kecelakaan. Mobil terbalik di tengah jalan lintas timur dekat lampu merah Simpang 4, Lampung Timur. Kecelakaan mobil dinas di kawasan Sukadana, Lampung Timur ini terjadi Jumat siang. Mobil SUV yang ditumpangi Muhammad Yusuf dan istrinya terbalik hingga ringsek. Insiden terjadi saat Sekda Lampung Timur sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Kondisi penumpang yaitu supir Muhammad Yusuf dan istrinya hanya terluka ringan. Sementara kondisi mobil ringsek di bagian atas dan kap mesin. Pemirsa, jenazah pasangan kekasih korban tabrak lari di Nagrek, Kabupaten Bandung yang jasadnya ditemukan di Jawa Tengah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di daerah asalnya masing-masing. Jenazah Handi Saputra, korban tabrak lari di Jalan Raya Garut, Bandung dimakamkan di kampung halamannya di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Minggu dini hari. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Minta kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi juga dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Paman korban menyebut sejumlah warga sempat ditolak saat akan mengikuti mobil yang mengangkut jenazah kedua korban. Dari informasi tetangga ada yang mau ikutin juga, disuruh nggak boleh katanya. Tiga orang. Mobil datangnya dari arah mana, Kang? Dari arah Bandung mau ke arah Limbangan. Sebelumnya, dua remaja menjadi korban kecelakaan di daerah Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember lalu. Korban bernama Handi dan juga Salsabila dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah luar kota. Pelaku diduga tidak membawa para korban ke rumah sakit, melainkan malah membuangnya. Usai beberapa hari dinyatakan hilang, jenazah keduanya akhirnya ditemukan di Sungai Serayu di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda Kabupaten Mandailing Natal dan Nias Utara, Sumatera Utara akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari belakangan. Sejumlah warga terpaksa mengungsi. Petugas evakuasi dari Satpol Airut Polres Mandailing Natal mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Terlihat masih ada sejumlah warga yang menanti dievakuasi menuju ke posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan, terutama warga yang memiliki bayi. Banjir yang melanda Mandailing Natal kali ini merupakan banjir yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat ada 16 kecamatan dan 55 desa yang terendam. Sementara tingginya curah hujan yang terus mengguyur Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya jalan penghubung dari dan menuju kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Utara terputus. Masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Selain itu, banjir juga menggenangi ratusan rumah dan sejumlah lahan pertanian milik warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah semalam menghancurkan 2 rumah warga. Kini 4 rumah lainnya yang berada di sekitar lokasi terancam longsor susulan. Inilah detik-detik rumah milik Suratman, warga dusun Wonosuko, Kecamatan Wonolelo, Wonosobo, saat roboh yang diabadikan oleh warga setempat. Sebelumnya rumah mengalami retak-retak.
Rumah milik Suratman roboh dan menimpa rumah orang tuanya yang berada di bawahnya. Menurut petugas BPBD Wonosobo, kejadian ini diduga karena kondisi tanah di lokasi kejadian yang labil. Hujan deras mengguyur sejak siang mengakibatkan tanah longsor. Kini 4 rumah di sekitarnya terancam longsor susulan dan pemilik rumah sudah diimbau mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sehingga mengakibatkan tanah atau tebing yang berada di Wonosuko ini ambruk dan mengenai rumah di bawahnya. Termasuk di bawahnya ada 2 rumah yang terancam dan 2 rumah lagi di atas juga terancam karena sudah ada retakan-retakan atau. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan awan panas guguran pagi tadi. Guguran awan panas sejauh 3 km mengarah ke tenggara atau ke arah Besuk Kobokan. Status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga hari ini masih di level 3 atau siaga. Minggu pagi, guguran awan panas kembali terjadi. Erupsi terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur awan panas sejauh 3 km dari puncak ke arah tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Sementara itu warga di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro mulai terbiasa dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Biasa-biasa saja karena sudah hampir setiap pagi itu terjadi erupsi pada Sabtu 4 Desember lalu. Warga sudah biasa gitu loh karena mengarah ke selatan gitu loh, Mas. Hingga pencarian resmi ditutup pada Kamis lalu, sebanyak 48 korban jiwa erupsi Gunung Semeru berhasil ditemukan. Masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru karena guguran awan panas masih terus terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari 16 tenaga kerja Indonesia yang hilang tenggelam di perairan Malaysia. Penyisiran di perbatasan laut Indonesia-Malaysia pada Minggu pagi terkendala cuaca buruk di lokasi. Tim SAR gabungan mengerahkan 3 kapal dalam pencarian kapal TKI ilegal yang karam di perairan Malaysia. Pencarian hari ini dilakukan dengan menyisir lokasi perbatasan laut Indonesia dan Malaysia. Namun operasi pencarian di hari keempat terkendala oleh cuaca buruk. Karena mungkin cuaca, jadi kita terhalang oleh angin, kecepatan angin dan gelombang yang cukup tinggi. Jadi di situ faktor utama kesulitan kami dalam melaksanakan tugas ini. Sebelumnya, kapal yang diduga mengangkut 50 TKI ilegal tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia, Rabu lalu. Dari jumlah tersebut, 21 orang meninggal dunia, 13 orang selamat, dan 16 lainnya masih hilang. Kapal diduga karam setelah dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban kapal karam di perairan Malaysia, kita telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang, Slamet Riyadi. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Slamet, apakah sudah ada update pencarian 16 korban WNI yang masih hilang? Untuk sampai saat ini belum ada update terbaru, Pak. Jadi masih data-data yang 16 dalam pencarian, 13 selamat, dan meninggal 21 orang. Untuk hari ini atau pencarian hari keempat, di mana saja fokus lokasi pencarian, Pak? Untuk cari area pencarian kami sesuai SARMAP, jadi kita perluas, kami menurunkan ada 3 alut, yaitu dari RIP 04, RIP 03, dan kapal polisi Bisma. Baik, kami sempat mendengar informasi ada kendala cuaca buruk pencarian hari ini, Pak Slamet. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini? Ya, kondisi di lapangan memang betul agak sedikit mendung.
dan angin mulai kencang, jadi sedikit agak menghambat untuk daerah pencarian Lalu kawan-kawan di lapangan. Lalu dengan adanya kendala ini, apakah sampai sore hari ini pencarian masih berlanjut atau sudah dihentikan, Pak? Masih berlanjut, Pak. Masih berlanjut. Jadi kami masih ada di lapangan, di area pencarian. Sampai pukul berapa rencananya pencarian akan dilakukan? Sampai pukul 17.00. Baik, Pak Slamet, untuk pencarian korban di wilayah Laut Malaysia, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak otoritas Malaysia untuk pencarian di luar wilayah laut Indonesia? Kami sudah selalu berkoordinasi, baik itu dari pihak MRCC Malaysia dan Putrajaya, serta dari Basarnas Pusat, yaitu Basarnas Com Center, sama kantor SAR Tanjung Pinang. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan rencana operasi yang berdasarkan perhitungan SARMED. Pak Slamet. Siap. Ya, Pak Slamet, kami konfirmasi kembali untuk jumlah WNI di kapal tersebut, benarkah ada 50 orang? Ya, untuk data sementara yang kami dapat dari hasil koordinasi dengan pihak Johor, MSC Johor, berjumlah 50 orang. Untuk korban hilang, juga kami konfirmasi 16 korban hilang, tadi sempat disebutkan juga 13 selamat dan 21 meninggal. Apakah ada perubahan, Pak, dari data ini? Untuk sementara masih belum ada. Baik, untuk sementara Pak, sampai kapan pencarian ini rencananya akan dilakukan? Kami sesuai dengan SOP dari kami, dari Basarnas itu selama 7 hari. Jadi sekarang memasuki hari keempat untuk pelancaran. Jadi kami akan melaksanakan 3 hari ke depan. Baik, tentunya kami berharap agar pencarian ini bisa segera membuahkan hasil. Terima kasih. Amin. Pak Slamet Riyadi, Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang sudah bergabung bersama kami di News Sore. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan hidup mati menghadapi Malaysia malam ini. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.